Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan dan juga pembahasan secara ringkas dari kitab Fikih Sirah yang pada pertemuan lalu sudah kita sampai pada permulaan wahyu atau bab permulaan wahyu, pembahasan yang pertama dari periode kedua kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Periode pertama itu dari beliau sebelum lahir atau lahir sampai beliau berumur 40 tahun. Ini periode pertama. Periode kedua adalah semenjak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul sampai nanti kaum muslimin berhijrah ke negeri Habasyah pada tahun kelima Hijriah. Dan kita masih berada di pembahasan yang pertama dari periode kedua yang mengambil tajuk atau judul Bad'ul Wahyi, permulaan wahyu. Sudah kita sebutkan bagaimana dahulu awal wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan, kemudian pulang dan menemui Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha menenangkan beliau dan mengantar beliau kepada saudaranya atau sepupunya, ya, atau saudaranya yang bernama Waraqah bin Naufal. Sampai akhirnya Waraqah menyebutkan beberapa hal dan berkesimpulan bahwa inilah malaikat yang pernah turun kepada Nabi Isa alaihissalam dahulu, ya. Kemudian Waraqah menyampaikan, tidaklah, andai saja saya masih muda, masih kuat ketika kaummu nanti mengusirmu. Nabi terheran-heran dan Waraqah mengatakan, memang demikian sunnatullah, tidaklah ada seseorang yang membawa ajaran seperti apa yang engkau akan bawa nantinya, melainkan dia pasti akan dimusuhi dan diusir oleh kaumnya. Kemudian Waraqah meninggal radhiyallahu anhu dan selesailah bab yang atau pembahasan yang pertama dari bab yang kedua ini. Beberapa hikmah dari hikmah peristiwa ini sudah kita sebutkan, baik dari sisi bagaimana Nabi Muhammad SAW itu memang Allah persiapkan untuk menjadi seorang nabi. Demikian juga dari tinjauan lain, bagaimana seorang Khadijah radhiyallahu anha bersikap terhadap Nabi Muhammad SAW, suaminya, ketika suaminya memiliki masalah. Dan kita sudah sebutkan. Kita sampai pada poin yang ke-10 di antara hikmah peristiwa ini. Yang ke-10 dari perkataan Waraqah radhiyallahu anhu, di mana Waraqah mengatakan, lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Tidaklah ada seseorang pun yang datang dengan membawa ajaran seperti apa yang kamu bawa, melainkan udiya, melainkan akan dimusuhi. Dalam riwayat yang lain, illa uzi, melainkan akan diganggu. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sudah sunnatullah orang yang berusaha untuk mengikuti jejak Nabi, jejak para Rasul, berupa berkomitmen dengan apa yang mereka bawa,
maka akan mendapatkan gangguan, akan mendapatkan permusuhan bahkan. Illa udiya itu artinya melainkan dimusuhi, illa uziya itu artinya melainkan diganggu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Furqan, di surat Al-An'am, Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Yang ini surat Al-Furqan. Dan demikianlah ja'alna, telah kami jadikan likulli nabiyyin, bagi setiap nabi itu aduwan, ada musuh, minal mujrimin, dari kalangan pendosa-pendosa. Jadi musuh para nabi tidak hanya Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang dahulu juga mereka memiliki musuh. Siapa musuhnya? Minal mujrimin, dari kalangan orang-orang yang mereka pendosa, akrab dengan perbuatan dosa. Akan tetapi Allah menenangkan nabinya dengan mengatakan wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Akan tetapi cukuplah Tuhanmu sebagai pemberi petunjuk dan nasira, dan penolong, pembela. Pembela. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, ya, musuh dari kalangan siapa? Yang pertama syayatinal ins, syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Kemudian yang kedua wal jin, syaitan dari kalangan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, yang mereka saling membisikkan satu sama lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu orang, menipu manusia. Jadi musuhnya syaitan, musuhnya para nabi itu garis besarnya dua. Syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan jin. Apa bedanya? Kalau syaitan dari kalangan manusia, ya, dia ini kelihatan. Syaitan dari kalangan jin tidak terlihat. Syaitan dari kalangan manusia tidak mempan dibacakan ayat Al-Quran atau dibacakan ayat-ayat semisal ayat kursi, enggak pergi dia. Kalau syaitan dari kalangan jin pergi, enggak kuat. Syaitan dari kalangan manusia bisa jadi dia membawakan ayat, bisa jadi dia membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia bawa ayat tersebut kepada maksud-maksud yang tidak baik, ya. Dia bawa kepada maksud-maksud yang tidak baik. Untuk apa? Zukhrufal qawli ghurura, untuk menyesatkan manusia, ya. Kemudian yang selanjutnya dari perbedaannya adalah cara menanggulanginya. Kalau syaitan dari kalangan manusia, maka hendaknya kita sikapi dengan idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah perbuatan buruk tersebut dengan perbuatan yang lebih baik, ya. Jadi gitu, menolak perbuatan buruk dengan perbuatan yang lebih baik. Allah mengatakan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab melainkan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Allah juga mengatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Syaitan dari kalangan manusia yang mereka suka menggoda, mengganggu hamba-hamba Ar-Rahman, maka apa jawaban hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang baik? Qalu salam. Mereka tidak melayani kejahilan dengan kejahilan, akan tetapi menerangkan, ya, kejahilan dengan kebenaran. Ini yang benar, Anda ikut silakan.
kita nggak maksa. Ya. Kalau mereka kemudian bersikap tidak baik, ya, dengan celaan, dengan ini, nggak usah dikomentarin. Ya, tidak usah dikomentari. Kenapa? Ya seperti itu. Ya. Jadi tolaklah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Adapun syaitan dari kalangan jin, maka ya dibacakan ayat kursi, ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan pergi. Nah, oleh karenanya ma'asyiral muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, dari poin yang ke-10 ini disebutkan oleh Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wala budda aidan an yakuna haliman saburan 'alal adza fa innahu la budda an yahsula lahu adza. Namanya orang, apalagi seorang yang mengajak kepada kebaikan, dai, dan kita semuanya ini dai. Dai itu tidak senantiasa identik dengan orang yang berbicara seperti ini. Ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, menjalankan syiar-syiar Islam dengan baik, kemudian kita mempraktekkan Islam kita dengan tetangga kita, berbuat baik, maka janganlah kita berharap tidak ada orang yang mengganggu kita. Jangan. Kenapa? Itu artinya Anda sedang mendakwahkan Islam secara praktek. Maka siap-siap, pasti akan ada saja orang yang ya mengganggu, entah dengan lisan, dengan komen baik tertulis maupun lisan langsung, bahkan lebih jauh lagi daripada itu yaitu dengan gangguan fisik. Maka hendaknya orang yang menjadi dai atau mengajak kepada kebaikan baik dengan lisan maupun praktek, an yakuna haliman saburan, hendaknya dia itu haliman, dia jangan bersumbu pendek. Halim itu artinya orang yang tidak mudah tersulut, ya, tidak mudah tersulut, tidak mudah membalas, tidak mudah marah. Saburan, harus orang yang sabar, alal adza, menghadapi gangguan. Karena apa? Ya pasti diganggu. Kalau kita mengharapkan orang tidak mengganggu kita, saya ini sudah baik, justru Anda itu semakin baik, itu pasti akan ada gangguan. Itu sudah sunatullah. Ya, sudah sunatullah. Baik mana Anda dengan Nabi Muhammad SAW? Oh, Nabi SAW seperti apa akhlaknya? Itu saja ada musuhnya. Terus gimana dong? Ya, sudah sunatullah. Pilihan ada pada kita semuanya. Apakah kita akan menjadi orang baik dan itu juga ada musuhnya, ataukah kita akan menjadi orang yang tidak baik? Orang tidak baik ada musuhnya juga enggak? Oh, ada musuhnya juga. Ya, seseorang umpamanya nih mengganggu tetangganya, nyetel musik kenceng-kenceng, kemudian mabuk-mabukan, terus menimbulkan kegaduhan, keresahan. Oh, itu pasti orang nggak suka. Itu baik, itu nggak baik. Ada musuhnya, ada yang nggak suka, ada yang nggak suka. Maka sekarang pilihan ada pada Anda. Ya, apakah Anda akan menjadi orang yang baik atau orang yang tidak baik? Yang jelas semuanya itu apa? Ada musuhnya, ada orang yang nggak suka. Poin yang terakhir, ya, dari hikmah peristiwa turunnya wahyu ini. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa peristiwa ini memberikan sanggahan bagi mereka yang ragu terhadap kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nabi mengatakan kan ketika disuruh baca sama malaikat Jibril, Iqra, apa jawaban Nabi? Ma'a Nabi Qori, saya nggak bisa baca. Padahal kita tahu membaca adalah jendela dunia. Orang kalau pengen tahu banyak, dia harus banyak membaca. Ya kan gitu. Karena dia bukan Nabi. Nah, adapun Nabi SAW, dari mana beliau alaihi salatu wassalam mengetahui banyak hal, kisah-kisah umat terdahulu, kisah-kisah umat yang akan terjadi,
Ya. Dari mana beliau mengetahui ini kalau bukan dari wahyu? Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun." Engkau Muhammad tidak pernah baca kitab sebelumnya, baca buku enggak pernah. Dan engkau juga tidak pernah menulis dengan tangan kananmu. Nabi itu enggak pernah nulis. Ya. Sehingga benar-benar apa yang beliau bawa dari informasi-informasi itu benar-benar wahyu. Beda dengan ahli kitab. Ahli kitab namanya saja ahli kitab. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kitab dan mereka membaca. Demikian dan demikian. Sehingga ketika mereka mendapati ini orang yang ngaku nabi, tes, ya, mereka ngetes Nabi Muhammad SAW. Coba kamu tahu nggak kisah Ashabul Kahfi misalnya di dalam surat Al-Kahfi? Di antara sebab turunnya adalah Nabi itu dites sama orang Yahudi. Orang musyrik bertanya atau ngadu kepada orang Yahudi. Ada orang ngaku Nabi begini. Kata orang Yahudi begini. Coba kalau dia memang benar Nabi, tanya dia kisah Ashabul Kahfi. Ya, sebuah kisah yang tertulis di kitab-kitab mereka orang Yahudi. Orang-orang musyrik, orang-orang Arab yang notabene mereka adalah orang-orang ummi, nggak pernah baca tulis, ya nggak pernah tahu. Mereka nggak baca tulis, tidak punya budaya literasi orang Arab itu, orang Arab jahiliyah. Maka ketika Nabi SAW ditanyakan tentang masalah itu, maka turunlah surat Al-Kahfi menjelaskan tentang sampai jumlahnya, ya. Kemudian kisahnya runtut seperti itu. Maka ini menunjukkan benar-benar ya nabi atau wahyu yang dibawa oleh nabi ini, Nabi Muhammad SAW. Itu orang Yahudi. Orang Nasrani sama. Orang Nasrani ketika mereka mengetes tentang kisah Nabi Isa seperti apa, ya, maka diturunkan atau di surat Ali Imran itu disebutkan, ya, Nabi Isa alaihissalam dan ibunya Maryam alaihissalam seperti apa kisahnya. Sampai ujungnya Allah mengatakan, ya, kalau mereka masih ngeyel, fa'in hajjuka, kalau mereka masih ngeyel, maka katakan kepada mereka pendeta-pendeta itu, ya, ayo kita kumpulkan keluarga kita dan keluarga kamu. Kemudian kita berdoa saling mendoakan keburukan. Siapa di antara kita yang berdusta, maka dia siap ditimpakan keburukan dan laknat yang menimpa dirinya dan juga keluarganya serta hartanya. Ayo bawa. Istilahnya mubahalah. Ya. Berani? Enggak berani mereka. Wah, jangan. Akhirnya ngeper juga. Kenapa? Ya karena ini Nabi enggak pernah baca. Dari mana dia tahu kalau bukan dari wahyu? Kok sama dengan apa yang kami dapatkan di kitab kami? Ya. Ini sebagai contoh saja. Kita masuk pada bab yang kedua atau pembahasan yang kedua yang berjudul Ar-Risalah, risalah. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu yang pertama, surat Al-Qalam, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian wahyu itu berhenti, turun beberapa lama. Ya, beberapa lama. Nah, kemudian ketika Nabi SAW sudah mulai agak tenang, hilang ketakutan beberapa waktu, maka Nabi menceritakan, ketika saya sedang berjalan, kemudian tiba-tiba aku mendengar suara dari langit, dan aku angkat pandanganku ke langit. Ternyata malaikat yang telah mendatangiku di Gua Hira datang lagi. Dia duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Maka aku pun ketakutan dan aku pun kembali pulang dan mengatakan zammiluni, ya, selimuti saya.
ketakutan Nabi Muhammad SAW. Maka Allah turunkan firman-Nya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Surat Al-Muddatsir. Nah, dengan ayat inilah atau dengan surat inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul. Kalau tadi Nabi diangkat menjadi nabi, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi ketika mendapatkan wahyu. Di sini beliau diangkat menjadi rasul. Apa bedanya nabi dan rasul? Nabi itu menurut salah satu pendapat para ulama adalah orang yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri dan dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaum tertentu. Itu nabi, dapat wahyu. Adapun rasul, dia seperti namanya rasul, artinya utusan. Dia mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada kaumnya, Dan Nabi Muhammad SAW dengan ayat surat Al-Muddatsir ini, berdiri engkau, fa'anzir, berikanlah mereka peringatan. Nah, ini berarti Nabi sudah diperintahkan untuk memberi peringatan. Beliau menjadi rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Ada beberapa hikmah yang disebutkan oleh penulis di sini, setidaknya ada 5. Yang pertama, dari peristiwa kekosongan wahyu. Yang pertama tadi surat Al-Alaq, yang kedua ini surat Al-Muddatsir. Jarak antara wahyu dengan wahyu yang kedua ini, wahyu pertama dengan wahyu kedua ini beberapa waktu lamanya. Ini memberikan hikmah agar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hilang rasa takutnya dan ada rasa kerinduan, ya, untuk mendapatkan hal yang sama, yaitu wahyu tadi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan wahyu itu tidak langsung blek. Tapi apa? Satu dulu. Kemudian apa? Nanti satu. Dan demikianlah Al-Qur'an itu turun. Al-Qur'an itu turun seperti itu, ya. Tidak langsung geblokan, tetapi apa? Sedikit demi sedikit. Kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Demikianlah kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an dengan berangsur-angsur supaya hatimu itu kuat, ya. Jadi hikmah yang pertama adalah agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kerinduan untuk mendapatkan wahyu. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa wahyu itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya karena Nabi itu tidak memiliki kuasa apapun untuk menurunkan wahyu. Nabi itu cuma terima saja. Rasul itu hanyalah seorang utusan yang mendapatkan perintah dan larangan dari Allah untuk disampaikan. Jadi urusan wahyu ini benar-benar murni hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak memiliki kuasa apapun terhadap wahyu, ya. Ini yang kedua, ya, bahwasanya wahyu ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam peristiwa turunnya wahyu yang berangsur-angsur ini, pertama Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian yang kedua, baru kemudian surat Al-Muddatsir. Maka kita bisa lihat bahwa ada proses yang bertahap, at-tadarruj, bertahap. Di dalam apa? Di dalam menyampaikan atau di dalam mendakwahkan agama. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ketika mendapatkan wahyu itu tidak langsung. Hari ini manusia biasa, besok langsung apa? Dapat wahyu langsung banyak. Tidak. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang sudah kita sebutkan dan disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha.
awal-awalnya beliau itu budi'a bil khalwah, mulai suka menyendiri, memisahkan dari kaumnya. Yang kedua, kemudian mendapatkan ru'ya as-sadiqah, sering mendapatkan mimpi yang nyata. Maksudnya mimpi yang kemudian esok harinya itu apa? Seperti itu, nyata, plek, persis. Kemudian setelah itu Allah berikan wahyu berupa an-nubuwah. Nabi mendapatkan wahyu surat Al-Alaq tadi. Kemudian baru Allah perintahkan untuk menyampaikan dengan surat Al-Muddathir. Demikianlah seseorang itu ketika dia mengajak atau berdakwah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita ngomong berdakwah itu bukan seseorang yang di luar kita, ya kita ini juga. Kita ini juga berdakwah. Berdakwah kepada siapa? Pertama pada diri kita. Kemudian pada siapa lagi? Orang-orang sekitar kita, keluarga kita, istri kita, anak kita. Itu objek dakwah kita sudah. Ya, tetangga kita. Maka hendaknya seseorang juga melihat atau memperhatikan bertahapnya proses. Sebagaimana sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau berdakwah atau diperintahkan untuk dakwah ke negeri Yaman. Apa pesan Nabi? Nabi mengatakan, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab, mereka bukan orang bodoh. Mereka adalah orang yang bisa baca. Mereka punya informasi sudah. Maka yang pertama kali engkau ajak kepada mereka, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah. Hendaknya ajaklah pertama kali mereka itu untuk mengesahkan Allah. Karena itu juga ada di kitab mereka sama. Ya. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Ayo ahli kitab, kita bersatu pada satu kalimat yang kita sama-sama itu sepakat sebenarnya. Apa? Allah na'budu illallah. Di Anda dan di kita ini sama perintahnya, jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Sama. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Fa idza 'arafullaha fa akhbirhum annahu qad farada 'alaihim khamsa shalawatin fi yaumihim wa lailatihim. Kalau mereka sudah menerima ini, menerima tauhid, rukun Islam yang pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka itu 5 kali sholat. Sholat dulu, ya, selama atau sehari dan semalam. Kemudian setelah sholat, kemudian masalah zakat, ya, jadi bertahap. Nah, ini kalau kita praktekkan kepada kehidupan kita sehari-hari, pada diri kita dan anak kita, ya, keluarga kita, maka kita periksa dulu masalah rukun Islam, masalah tauhid, ya, jangan sampai kita, keluarga kita, anak kita itu, ya, melakukan perbuatan mempersekutukan Allah, syirik kepada Allah, dan juga hal-hal yang menghantarkan kepada kesyirikan, ngoleksi patung misalnya, atau naruh sesajen, atau rajah atau semisal, jangan, ya. Ini yang pertama dulu, ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Sholat kita perhatikan betul untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita, istri kita bantu dia untuk kita perhatikan sholatnya. Sholat. Nah, jangan kemudian seseorang malah salah prioritas. Dia memprioritaskan hal-hal yang sebenarnya itu nanti, ya. Ingat, manusia ini kan tidak bisa langsung begini kan gitu. Jadi ketika seseorang, ya, memperhatikan bagaimana Nabi Muhammad SAW berdakwah. Nabi itu berdakwah sementara kaumnya itu berada di puncak kebobrokan. Bukan orang-orang yang nurut-nurut gitu, bukan. Bukan orang-orang yang kalem-kalem gitu, enggak. Mereka ini, ya, minum khamr sudah seperti minum air putih. Kalau ini air putih, Mbak, boleh diminum ya. Mereka ini minum khamr, mabuk ini sudah kayak minum air putih. Demikian juga mereka membunuh untuk urusan sepele, itu sudah biasa, ya. Mereka berbuat durhaka,
memutuskan silaturahmi, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan itu biasa saja. Kenapa? Ya orang jahiliyah. Ya. Maka Nabi ketika diutus dengan atau kepada kaum tersebut, apa yang dimulai oleh Nabi? Ayo kaum, kita mengesahkan Allah. Dan memang demikian. Sehingga sebagian sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ini sudah mengesahkan Allah. Mereka juga sholat tapi masih minum khamr. Masih minum khamr. Kenapa? Ya memang khamr tidak langsung diharamkan. Ya. Oleh karenanya ya, kita mesti memiliki kesabaran. Oh iya, ini masih tahapnya begini. Alhamdulillah dia sudah sholat. Nanti sedikit demi sedikit kita perbaiki. Jangan kemudian hari ini ya harus ini semuanya jadi besok. Enggak. Tidak begitu ya, tidak begitu. Hasilnya pasti kurang baik. Namanya keburu-buru pasti hasilnya kurang baik. Poin yang keempat atau faedah yang keempat adalah sebagaimana athar Aisyah, kita masih di poin yang ketiga. Aisyah radhiyallahu anha itu beliau mengatakan, sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali turun kepada Nabi itu adalah ayat-ayat tentang apa? Tentang tauhid, tentang kebesaran Allah. Sehingga orang itu kemudian di hati itu adem, kemudian apa? Mengagungkan Allah. Kata beliau radhiyallahu anha, kalau seandainya ayat-ayat yang pertama itu turun masalah larangan, jangan kalian berbuat zina, jangan kalian minum khamr. Orang Arab jahiliyah dilawan. Mereka pasti akan mengatakan, kata Aisyah, mereka pasti akan mengatakan, demi Allah kami akan berzina dan kami akan minum khamr. Terus kamu mau apa? Nah itu. Sehingga yang turun pertama kali masalah tauhidullah. Wahai manusia, sembahlah Allah. Nanti orang itu akan lambat laun akan baik, ya. Jadi hendaknya seperti itu. Demikian juga kalau kita berdakwah dengan saudara-saudara kita sama kaum muslim misalnya. Dalam masalah-masalah yang notabene di situ ada hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah. Sholat, dia sholatnya itu masih umpamanya dia meniatkan sholat tersebut dengan keras, yang dia di situ mengikut pendapat sebagian dari orang yang beliau anggap memiliki ilmu, maka jangan dulu diutek-utek masalah itu. Alhamdulillah dia sholat ke masjid, ya. Alhamdulillah dia memiliki ketertarikan untuk mempelajari agama. Alhamdulillah. Sehingga jangan seseorang kemudian ya meributkan hal-hal yang notabene itu masih dalam lingkup ijtihadiyah. Ada yang basmalahnya kenceng, ada yang tidak. Ada yang umpamanya sholat itu turun dengkul dulu, turun tangan dulu. Ada yang sutroh, ada yang nggak pakai sutroh. Sementara dia melupakan hal-hal yang lebih asasi, yaitu masalah tauhid. Umpamanya pakai gelang, yang dia punya keyakinan tertentu nih. Ini gelang ini bisa buat ini nih, tolak bala. Nah ini lebih parah. Atau misalnya mengenakan cincin, yang dia punya keyakinan cincinnya nggak masalah, ya. Pakai akik nggak masalah, tapi kalau dia sudah punya keyakinan tertentu, ini yang kemudian harus dibenahi dulu itunya, ya. Apalagi nggak sholat. Poin yang keempat dari perkataan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Alaq, Iqra, artinya bacalah, ya. Maka kita bisa ambil faedah bahwa perintah Allah kepada Nabi untuk membaca ini juga perintah kepada kita juga. Baca. Dan membaca itu adalah jendela dunia, jendela informasi. Banyak orang itu dia memusuhi sesuatu karena dia nggak tahu, karena dia nggak baca. Ya,
bahwasanya ini itu bermanfaat. Ya, coba kalau seperti ini umpamanya nih. Kalau ini saya yakin air putih. Tapi kalau misalnya saya disodorkan umpamanya minuman yang saya nggak ngerti, ya, terus umpamanya warnanya biru misalnya, atau warnanya apa, oranye menyala begitu, terus tulisannya saya nggak ngerti tulisannya apa, umpamanya bahasa mana, bahasa Rusia yang lagi rame, bahasa Rusia, saya kan nggak ngerti bahasanya, ya. Jadi orang baca, oh janganlah, jangan, bahaya, kan begitu. Padahal kalau orang bisa baca, oh ini itu jamu, memang jamunya orang sana warnanya begini, bahannya alami misalnya kan dari tanaman apa, warnanya biru menyala gitu. Oh gitu, beneran, ya. Ketika orang bisa baca, maka dia akan yakin, oh ini khasiatnya bagus, ya. Ternyata untuk misalnya menurunkan tensi dan seterusnya. Orang tidak memusuhi kan gitu kan. Jadi manusia itu akan menjadi musuh atau akan memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui. Itu pasti. Hati-hati ini apa nih? Nah, karena dia nggak tahu, ya. Demikian juga perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Qum fa'anzir." Berikanlah peringatan. Di dalamnya terkandung perintah untuk memberikan peringatan dari perbuatan syirik, ya, perbuatan syirik. Tinggalkanlah kesyirikan. Ya, peringatkanlah manusia agar mereka menjauhi kesyirikan dan ajaklah mereka kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir. Agungkanlah dia dan besarkanlah ia. Wa thiyabaka fatahhir. Bersihkanlah dirimu dari najis. War rujza fahjur, adapun dosa dan perbuatan buruk lainnya termasuk kesyirikan maka tinggalkanlah. Ini adalah pesan Allah di dalam surat Al-Muddatsir. Surat Al-Muddatsir. Ayat-ayat yang merupakan awal-awal Nabi mendapatkan wahyu, ya ini isinya, ya. Maka dari itu hendaknya seseorang menyadari bahwa Al-Quran ini sebenarnya itu peringatan untuk kita, peringatan untuk kita. Iqra, bacalah. Siapa yang disuruh baca? Nabi dan umatnya, kan itu. Termasuk kita. Maka tidakkah ada yang mengambil pelajaran dari Al-Quran ini? Janganlah kita ini menghadapkan atau menghadapi, menyikapi, memparadigmakan Al-Quran ini turun bagi orang lain. Enggak, jangan. Akan tetapi Al-Quran ini untuk saya. Ini akan saya taruh di depan, saya jadikan sebagai lentera atau senter untuk berjalan. Itu Al-Quran. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang bertakwa. Kenapa? Kalau orang pengen bertakwa, bertakwa itu artinya orang yang ingin terlindungi dari hal-hal yang mengerikan berupa azab Allah. Kalau dia pengen terlindungi, maka dia jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Hudan lil muttaqin. Oh, ini ke sana bahaya, kalau ke sana. Ke sini tidak bahaya. Dari mana kita tahu? Al-Quran. Ya, maka kita letakkan Al-Quran ini di depan, kita jadikan sebagai petunjuk dan penerang jalan kita. Sehingga kita bisa tahu ini jalan yang berbahaya, ini jalan yang tidak berbahaya. Ini jalan yang selamat, ini jalan yang celaka. Ini jalan selamat dengan segenap pernik-perniknya, ya. Dengan ini jalannya kok batu-batunya gede seperti jalan situ. Naik. Tapi apa? Oh, tapi memang benar ini jalannya. Maka orang akan yakin menjalani itu. Ini jalannya halus, tetapi apa? Ujungnya adalah umpamanya jurang. Maka orang akan berhati-hati. Nah, dari mana kita tahu informasi jalan dan informasi tujuan akhir? Dari Al-Quran, ya. Dari Al-Quran. Poin yang kelima dan yang terakhir, kita bisa mengambil atau menyimpulkan kembali bahwa Nabi SAW itu sebelum diangkat menjadi seorang Rasul adalah manusia biasa yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah siapkan dari beliau sejak kecil sampai besar, dan sudah kita sebutkan seperti apa persiapan
yang Allah siapkan kepada Nabi. Mulai dari Nabi itu tidak pernah megang berhala, ya kan. Nabi itu dikenal dengan reputasi yang baik, positif, al-amin. Kemudian Nabi mulai suka menyendiri, tadi sudah kita sebutkan, ya, khalwah, menyendiri, memisahkan dari kaumnya. Demikian juga setelah itu Nabi itu mendapatkan wahyu, mendapatkan mimpi yang benar, ya, dan itu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Kemudian 6 bulan dari kapan? Kenapa 6 bulan? Jadi para ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika genap 40 tahun itu beliau mulai mendapatkan mimpi tersebut, ya. Kemudian selama 6 bulan sampai akhirnya pada saat dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini kepada Nabi, ya. Itu beliau mendapatkannya, atau ayat yang pertama kali turun ini di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Nabi lahir bulan apa, Pak? Rabiul Awal, ya kan? Rabiul Awal menurut salah satu pendapat. Rabiul Awal bulan keberapa? Bulan ketiga, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, sekarang kita di Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah ini 6 bulan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Ya, kapan? Bukan tanggal 17 Ramadan. Karena Allah mengatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ya, 10 malam terakhir. Turun wahyu surat Iqra, surat Al-Alaq. Kemudian setelah itu Allah berikan wahyu surat Al-Muddathir yang dengannya Nabi resmi menjadi seorang rasul untuk menyampaikan kepada kaumnya. Inilah pembahasan yang kedua dari pembahasan fase dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan masuk pada fase dakwah secara sembunyi-sembunyi, pembahasan yang ketiga. Nabi mulai berdakwah kepada kaumnya tapi sembunyi-sembunyi. Kenapa kok sembunyi-sembunyi? Kan benar. Kenapa? Apa hikmah dibalik dakwah secara sembunyi-sembunyi ini? Insyaallah taala akan kita sebutkan hikmah berikut orang-orang yang berhasil didakwahi di masa dakwah secara sembunyi-sembunyi atau dakwah sirriyah. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.